pagi. Ya, selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Tiswel Andersen, di sini sebagai komisaris utama di PT Semen ini. Baik, perkenalkan diri Anda. Sebelumnya selamat pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sauri. Di sini saya memenuhi panggilan untuk kenaikan jabatan ke Direktur Utama PT Semen. Komisaris. Komisaris Pak. Baik, langsung saja ke ini. Sesi pertanyaan saja. Baik, untuk yang pertama masalah problem solving, pemecahan masalah. Ya. Yang pertama itu ceritakan sebuah situasi kompleks yang Anda pernah selesaikan dan bagaimana Anda mendapati masalah tersebut. Jadi gini, selama untuk situasi kompleks sendiri itu pada waktu pandemi atau COVID-19, kami itu menghadapi tantangan signifikan dalam distribusi produk karena adanya pembatasan wilayah yang ketat atau bisa dibilang lockdown tadi. Untuk mengatasi masalah ini, saya memimpin pengalihan logistik dengan memanfaatkan teknologi AI untuk menentukan rute optimal. Jadi kami juga melakukan penyesuaian terhadap jadwal pengiriman dan memanfaatkan kendaraan yang lebih kecil untuk menjangkau daerah yang sulit dijangkau. Langkah ini tidak hanya mempercepat pengiriman, tapi juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya, apa langkah pertama Anda yang Anda ambil saat menghadapi informasi yang tidak lengkap dalam mengambil keputusan? Untuk langkah saya saat mengambil keputusan itu, pertama, ketika informasi yang kami butuhkan itu tidak lengkap, langkah pertama yang saya ambil adalah tentunya mengidentifikasi data yang penting dan yang kurang. Lalu saya melibatkan tim lintas fungsi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk data pasar, umpan balik juga, serta pelanggan tentunya atau analisis kompetitor. Lalu kami juga memanfaatkan jaringan industri untuk mendapatkan wawasan tambahan. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda menyeimbangkan kreativitas dan risiko dalam menemukan solusi untuk masalah strategis? Untuk masalah strategis sendiri, saat itu saya meluncurkan produk baru seperti semen ramah lingkungan. Nah, jadi produk ini kami menggunakan pendekatan uji coba pasar yang terkendali. Kami melakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi konsumsi dan juga memprediksi penerimaan produk. Selain itu juga kami membantu atau membentuk tim inovasi yang bertugas untuk mengevaluasi setiap ide baru dan melakukan analisis risiko sebelum produk itu diluncurkan atau di-launching secara resmi. Oke, selanjutnya tentang information checking atau pencarian masalah informasi. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda mendapat semua informasi relevan sebelum mengambil keputusan pemilih? Langkah saya sendiri tentunya saat saya melakukan memastikan akses ke data yang relevan melalui tim intelijen pasar dan riset. Kami juga menggunakan teknisi analisis data untuk menggali wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, saya juga memanfaatkan jaring industri untuk mendapatkan masukan dari para ahli serta pemangku kepentingan dan berpengalaman. Pernahkah Anda menghadapi kendala dalam mengakses data atau informasi yang penting? Bagaimana Anda menyikapinya? Pernah, tentunya waktu ada kendala itu. Jadi waktu itu saya itu gini, ketika ada data yang bermasalah, data ini selama data ini bermasalah, kami itu berkolaborasi dengan asosiasi industri untuk berbagi informasi atau tren dan juga cara memecahkan masalahnya. Kami juga melakukan survei terhadap pelanggan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka dengan cara
kami dapat mengatasi apa itu kendala informasinya dan tetap berjalan relevan di pasar. Seperti itu. Selanjutnya itu ada tentang bagaimana kreativitas Anda. Kreativiti. Berikan contoh bagaimana Anda telah memperkenalkan pendekatan inovatif dalam strategi perusahaan. Untuk pendekatan inovatif di perusahaan sendiri itu saya memimpin inisiatif organisasi dan juga di dalam di bidang digitalisasi. Tentunya untuk mengintegrasikan itu rantai pasok bahan yang akan datang dengan menggunakan teknologi berbasis cloud. Ini juga hanya sekedar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga untuk memungkinkan kami untuk melakukan analisis data secara real time atau sesuai. Kami juga menerapkan sistem manajemen berbasis data yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya, dalam peran Anda sebelumnya, bagaimana Anda mendorong tim untuk berpikir di luar kebiasaan? Tentunya mendorong tim itu ada tantangannya sendiri, Pak. Untuk saya sendiri itu saya melakukan dorongan inovasi di dalam tim melalui program ide challenge. Jadi di ide challenge itu tadi, jika ada anggota tim yang mengusulkan ide dan ide itu bisa dibilang kreatif, saya akan memberikan sebuah reward untuk dia. Dan di situ juga dimana setiap karyawan yang dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah, kami juga mengadakan sesi brainstorm atau merangsang kreativitas dan berbagai ide untuk karyawan-karyawan dengan memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi dan juga menciptakan budaya inovasi dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana Anda approach to work? Nah, itu ada planning dan organizing. Nah, bagaimana Anda mengelola prioritas ketika mengerjakan beberapa proyek berskala besar secara bersamaan? Saya menggunakan matriks yang besar tentunya, matriks yang berprioritas untuk mengelola proyek besar dengan fokus pada setiap tugas dan dampak tinggi terlebih dahulu, karena itu kan beracuan sangat tinggi untuk targetnya. Terus setiap proyek juga dievaluasi berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan perusahaan. Dengan pendekatan ini, saya harap dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan efektif. Seperti itu. Pernahkah Anda gagal mencapai target karena kurang perencanaan? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Kegagalan tentunya pernah. Pada waktu itu saya belajar tentang adanya peluncuran proyek teknologi baru karena kurangnya koordinasi baru antar departemen. Jadi dari pengalaman ini saya belajar bahwa komunikasi lintas departemen sangat penting. Juga saya mengimplementasikan rapat koordinasi rutin untuk memastikan semua tim berada pada halaman yang sama dan untuk mengidentifikasikan potensi masalah sebelum mereka muncul. Dan selanjutnya ini tentang adaptability atau adaptasi. Nah, bagaimana Anda menyesuaikan strategi perusahaan saat menghadapi perubahan regulasi? Ketika pemerintah memberikan atau memperketat aturan emisi karbon, kami sesegera mungkin beralih ke bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan kami juga melakukan pelatihan bagi karyawan untuk memahami dan menerapkan praktek terbaik dalam produksi itu. Berikan contoh ketika Anda harus beradaptasi dengan situasi baru yang menantang.
saat rantai pasok terganggu, bisa dibilang mengalami masalah, saya mendorong untuk penggunaan pemasok lokal untuk menjaga kelangsungan produksi. Kami juga membangun kemitraan strategis dengan pemasokan lokal seperti itu. Terus ada ini pertanyaan tentang stress tolerance atau toleransi stres. Bagaimana Anda mengelola tekanan dalam situasi krisis? Cara saya untuk mengelola tekanan tentunya di tengah penurunan pasar yang signifikan, saya menghadapi tekanan dari pemegang saham tentunya untuk memberikan laporan transparansi dan rencana pemulihan yang konkret. Saya memastikan komunikasi yang terbuka dan jujur dan memberikan pembaruan rutin tentang langkah-langkah. Ceritakan pengalaman saat Anda harus tetap tenang dalam menghadapi tuntutan pemegang saham yang sulit. Jujur ini sangat sulit, Pak. Dikarenakan pemegang saham ini sangat berkuasa. Saya hanya bisa mengadakan rapat yang penuh tuntutan, serta saya selalu memusatkan dedikasi pada data objektif dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki situasi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada conscientiousness. Itu bagaimana Anda memastikan bahwa semua keputusan Anda mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik? Saya memastikan dengan seluruh keputusan besar melalui persetujuan dewan tentunya dan audit internal untuk menjaga akuntabilitas. Seperti itu. Ceritakan pengalaman ketika integritas Anda diuji dalam pengambilan keputusan. Dalam sebuah proyek besar, saya menghadapi tekanan untuk mengabaikan prosedur lelang dan adil demi efisiensi. Namun, saya menolak untuk melanggar prinsip transparansi dan keadilan tersebut. Dikarenakan kami melanjutkan proses lelang sesuai dengan prosedur yang tetap ditetapkan, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi perusahaan, meskipun benefitnya jika melakukan hal sebaliknya akan besar. Sehingga tentang motivasi. Apa yang memotivasi Anda untuk mengambil peran sebagai komisaris? Motivasi saya tentunya saya sangat ingin memperluas dampak strategi saya dengan berkontribusi pada pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat dewan. Saya juga percaya bahwa pengalaman dan wawasan saya dapat memberikan nilai tambahan dan penentu arah bagi perusahaan ini. Terus bagaimana Anda menjaga semangat untuk terus berkontribusi meskipun sudah berada di posisi puncak karir? Untuk semangat saya melihat pertumbuhan perusahaan dan juga dampak pada masyarakat tentunya. Motivasi utama saya juga setiap kali kami memberikan penyelesaian proyek yang membawa manfaat bagi masyarakat, saya merasa bangga dan termotivasi untuk terus berkontribusi secara positif. Karena kan membantu orang yang di bawah kita itu memberikan kesan yang sangat baik. Selanjutnya tentang komunikasi, yaitu baik oral maupun tertulis. Bagaimana Anda menyampaikan rekomendasi kepada dewan direksi dengan cara yang jelas dan meyakinkan? Dalam setiap kesempatan, saya menyajikan rekomendasi menggunakan analisis data untuk mendalam bahasa yang mudah dipahami untuk semua anggota dewan dan juga mudah dipercaya serta mudah diterima. Pernahkah Anda mengalami kesalahpahaman dalam komunikasi? Apa yang Anda lakukan untuk memperbaikinya? Miskomunikasi pernah terjadi dengan mitra internasional dulu, dan saat itu yang mengakibatkan keterlambatan dalam proyek itu inisiatif saya itu segera mengatasi masalah ini dengan melakukan dialog langsung dan juga klarifikasi tertulis untuk memastikan semua pihak
berada pada pemahaman yang sama. Yang selanjutnya ada tentang listening and persuasiveness, bagaimana Anda mendengarkan dan persuasif Anda. Bagaimana Anda memastikan semua suara dalam rapat dewan didengar dan dipertimbangkan? Cara saya mudah. Saya selalu memberikan setiap anggota kesempatan untuk berbicara dan memastikan pendapat mereka tercatat dan ternotulen. Dengan cara dengan cara notulen ini, setiap suara dihargai dan kami bisa mendapatkan perspektif yang lebih dan juga luas dalam pengambilan keputusan. Berikan contoh ketika Anda meyakinkan tim atau mitra bisnis untuk mendukung ide Anda. Oke, tentunya pada saat itu saya akan memberikan kesan positif pada mitra bisnis, terutama plus minus tentang apa yang saya tawarkan, dan juga saya menggunakan kombinasi data yang kuat dan empati terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya ini adalah tentang relational atau relation, interpersonal skills dan leadership, kepemimpinan. Bagaimana Anda membangun hubungan kerja yang baik dengan komisaris lainnya? Saya membangun hubungan kerja itu tentunya lebih tepatnya menggunakan komunikasi dan strategi dengan komisaris yang lain untuk menciptakan hubungan yang produktif. Bisa dibilang seperti kayak makan bareng, ngobrol bareng, seperti itu. Bagaimana Anda memimpin tim direksi untuk mencapai tujuan bersama? Dalam memimpin tim direksi, saya selalu menetapkan tujuan yang jelas dan menciptakan lingkungan yang kolaborasi, atau bisa dibilang meskipun kita beda-beda, kita tetap satu tujuan. Saya juga mendorong setiap anggota untuk berkontribusi dengan cara mereka sendiri atau bakat minat mereka sendiri. Selanjutnya itu ada teamwork atau kerjasama tim dan konflik manajemen. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyelesaikan konflik antara dua pihak yang berkepentingan di perusahaan. Untuk menyelesaikannya dalam situasi konflik antara tim itu memang bisa dibilang konflik yang lumayan besar. Saya juga mengadakan pertemuan kedua belah pihak agar bisa memahami masalah dari kedua belah pihak dengan mendengarkan semua pihak dan juga mencari solusi bersama. Bagaimana Anda mendorong kerjasama antara tim yang memiliki prioritas berbeda? Prioritas berbeda ini memang cukup sulit, tapi saya belajar dari banyak pengalaman saya bisa menetapkan tujuan bersama yang memberikan inisiatif bagi semua tim untuk bekerja menuju keberhasilan kolektif. Dengan cara ini, saya harap setiap tim mereka yang saya tuntun merasa termotivasi untuk berkolaborasi dan mencapai hasil yang lebih baik. Baik, sekian dari wawancara interview kali ini. Bila nanti akan kami kabari lebih lanjut. Jadi silakan. Terima kasih. Terima kasih.